Dana, dan ini istri saya Maria. Eh, saya background saya awalnya dari seberang. Awalnya saya tidak pernah percaya adanya Tuhan Yesus. Suatu ketika saya bekerja di dunia malam, Bapak Ibu. Saya seorang bartender. Di saat saya sedang bekerja, saya mengalami masalah, dan itu masalahnya sangat berat. Tetapi keluarga besar saya tidak pernah bisa menolong saya. Itu keluarga saya di seberang ya Bu, backgroundnya juga sama seperti saya. Tetapi yang bisa membantu saya, yang bisa mengarahkan saya, yang bisa memberitahukan yang mana yang benar, itu dari keluarga istri saya awalnya. Dan setelah itu saya mencoba untuk membuka hati, membuka diri, apa sih sebenarnya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya saya coba datang ke gereja, dan di situ ada damai, ada tentram yang belum pernah saya rasakan waktu saat saya di sana. Saya bekerja mendapatkan uang banyak, tapi kebahagiaan, tentraman saya nggak dapat. Tapi di sini saya mendapatkan semuanya, tentram, aman, dan akhirnya ada yang membuat saya tobat, yang membuat saya mengikuti Tuhan Yesus. Itu lewat lagu pujian Ibu Bapak. Lagu yang baru pertama saya dengar, lagu yang pertama saya lihat, bisa bikin saya nangis, bisa bikin saya apa ya? Kalau kata ininya merinding. Dan itu kalau Ibu Bapak tahu lagunya Jejakmu Tuhan. Mungkin nanti Om bisa diiringi sebentar. Dan waktu itu juga istri saya bawa ke seberang. Mungkin nanti istri saya akan menjelaskan apa yang dia rasakan di saat dia saya ajak ke seberang. Tapi sekarang saya ya. Tapi di saat dia ikut ke saya, dia nggak ada sama sekali yang tentram. Kebalikannya, pas saya ikut dia, tentram damai itu ada di saya. Mungkin mau menjelaskan, oke. Pak, boleh minta chord edisi? Mungkin lagunya ibu-ibu mungkin sudah hafal ya, cuman ini lagu benar-benar menyentuh banget buat saya.
Nyentuh nggak Bu? Kalau saya nyentuh banget lagu itu benar. Mungkin istri saya akan menjelaskan di saat dia saat itu mengikuti saya. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya betul. Kalau boleh bercerita sedikit, itu kejadiannya berarti saya meninggalkan Tuhan itu 9 tahun lamanya saat saya bersama dengan suami saya. Saat itu bukan hanya Tuhan yang saya tinggalkan, tapi orang keluarga pun saya tinggalkan saat itu. Maklum ya Bapak Ibu Saudara terkasih, namanya muda waktu itu nggak bisa dilakukan juga ya, tidak boleh diikuti juga nggak baik. Egonya masih tinggi, jadi saya ngerasa saya nggak butuh siapa-siapa, saya nggak butuh Tuhan, saya nggak butuh keluarga, saya nggak butuh siapapun. Saat itu saya pikir, tapi ternyata pilihan saya salah. Saya pergi meninggalkan Tuhan. Saat saya ada di luar Tuhan, saya mendapat ya Tuhan tetap memelihara anak-anaknya, walaupun saya tahu apa yang saya lakukan salah, tapi Tuhan tetap mengasihi saya. Dia tetap berikan berkat, dia tetap pelihara saya. Tapi apa yang saya rasa, saya nggak pernah ngerasain apa-apa saat saya dapat berkat, saya nggak dapat sukacitanya, saya nggak pernah merasakan damai. Saya nggak tahu terjadi di hidup saya saat di luar Tuhan. Dan puji Tuhannya, saya terlahir dari keluarga yang memang sudah cinta Tuhan, sudah dari kecil sudah dalam Tuhan. Jadi waktu saya jatuh itu, keluarga saya tidak meninggalkan saya, mereka tidak mengejar saya, mereka tidak pernah menghakimi saya secara personal. Mereka tetap mengasihi saya. Itulah ajaibnya Tuhan kita, kasihnya yang Dia selalu ajarkan untuk kita mengasihi sesama. Itu yang dilakukan keluarga saya, dan itu juga yang membuat suami saya bisa tersentuh, bisa merasa ingin, siapa sih Tuhan? Kok bisa sih Dia mengajarkan anak-anaknya untuk mengasihi orang, menerima kami, mereka mengasihi kami, bahwa mereka mengajak kami kembali ke gereja. Ayo sama-sama ke gereja, ayo sama-sama kita cari Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan sama-sama. Dari situ, dari kasihnya itu dan dari kasih karunia Tuhan juga, berkat dari Roh Kudus juga, makanya suami saya percaya kalau bukan karena kasih kuasa Roh Kudus, lagu tadi tidak mungkin bisa menyentuh siapapun. Itu pasti karena rencana Tuhan juga yang sudah beri kita. Oke. Boleh ya Pak? Jadi gini, waktu tempo hari kami sekeluarga liburan ke Dieng Pak, itu dingin banget di sana. Dan cece saya di sana, Cece Yulinda, Cece Anti, mengadakan semua di keluarga itu harus hafal doa Bapa Kami. Saya kan dari seberang Bu, dan umur saya juga udah nggak muda. Saya hafal itu, saya bolak-balik nggak hafal Bu. Anak saya sampai hafal, saya bingung gimana cara. Akhirnya Cece Yulianti sama Cece Yulinda ngingetin ke saya kenapa nggak dibikin lagu. Akhirnya mukjizatnya 1 jam lagu itu tercipta. Mukjizatnya itu dari ke hari sampai ke hari itu nyata banget buat saya. Benar. Kalau boleh saya bawain lagunya, boleh ya?